Bapa yang di sorga, terima kasih untuk setiap kesempatan PA yang Engkau berikan bagi kami. Kiranya Engkau yang berikan kami kesempatan, Engkau juga yang menyertai kami di dalam menggunakan kesempatan ini. Baik Engkau yang berikan kesempatan hamba untuk boleh melayani, memberitakan firman, kiranya Roh Kudus yang memampukan untuk boleh menyampaikan apa yang dari Tuhan. Begitu juga setiap rekan-rekan yang berbagian dalam pelayanan tempat ini, juga saluran internet yang dipakai, kiranya boleh dipakai Tuhan untuk menyalurkan kebenaran firman. Begitu juga setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman, baik di rumah maupun di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan yang berkarya juga dalam kehidupan mereka, membawa mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui setiap firman yang dibagikan. Terima kasih untuk semuanya ini, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas dalam minggu-minggu sebelumnya, yaitu penampakan-penampakan Kristus. Yang hari ini kita akan bahas ada 3 macam penampakan yang ada, tapi bagian yang kedua dan yang ketiga itu ada di dalam satu perikop. Jadi kita akan membahas kurang lebih 2 perikop yang ada. Yang pertama adalah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Galilea, dan yang selanjutnya adalah tentang penampakan Tuhan Yesus kepada Yakobus dan juga kepada 500 orang murid. Nah, coba kita sama-sama buka satu bagian firman. Kita mulai dari yang penampakan di Galilea kepada murid-muridnya, yaitu kita buka dari Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Oke, sudah mendapatkannya jemaat sekalian. Saya coba bacakan untuk jemaat sekalian. Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam bagian ini merupakan akhir dari Injil Matius seperti yang kita tahu bersama, khususnya bagian yang terakhir yang sangat terkenal, yaitu tentang amanat agung. Nah, sebelum pembahasan tentang amanat agung itu adalah pertemuan para murid dengan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-16 kita bisa lihat, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, ini kenapa mereka bisa pergi ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus? Pasti bukan Bukit Zaitun, karena Bukit Zaitun itu adanya di Yerusalem. Nah, mungkin bukit yang tempat Yesus mengajar khotbah di bukit, ataupun juga bukit-bukit yang lain yang ada di sekitar sana, karena Danau Galilea itu sekitarnya banyak bukit yang ada, dan murid-murid terutama berasal dari daerah seperti itu, misalnya Petrus, Yakobus, Yohanes, pasti juga cukup familiar ya, apalagi pelayanan Yesus juga banyak berada di daerah Galilea dan sekitarnya, kota-kota yang berdekatan di sana, sehingga murid-murid tahulah pasti lokasinya tuh seperti apa begitu ya, di Galilea yang sering dilalui atau yang sering Yesus pergi ke sana tuh yang mana begitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat pergi ke Galilea itu salah satunya karena apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada 2 orang wanita yang pertama kali bertemu dengan Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian. Kita bisa lihat di ayat yang ke-28, pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-7 dan ke-10. Saya coba bacakan untuk kita coba lihat ya. Matius 28 ayat 7 dan ke-10. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini malaikat yang berkata kepada 2 orang murid. Dan selanjutnya kita boleh lihat di ayat yang ke-10. Dan kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Begitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat malaikat dan Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kepada Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain tentang para murid itu jangan diam di situ saja, tapi pergi segera ke yang namanya bukit di Galilea. Dan di sini murid-murid mengikuti saran dari apa yang disampaikan oleh 2 orang wanita tadi, dan sampailah mereka di bukit di mana Tuhan Yesus ada begitu ya, dan Tuhan Yesus menyuruh ke sana. Kita lihat di ayat yang ke-17, setelah sampai ke bukit itu
mereka ternyata melihat Yesus. Dan ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini menarik. Setelah lihat Yesus, ada beberapa orang yang menyembah dia, begitu ya. Nah, kalau kita lihat sama-sama di dalam Alkitab, kapan Tuhan Yesus disembah oleh para murid? Kapan? Nggak ada juga ya Yesus disembah para murid begitu. Para murid melihat Yesus tuh mungkin guru, mungkin spesial, bahkan seringkali juga dikatakan sebagai Mesias, tetapi juga mendapatkan penyembahan juga nggak terlalu. Para murid sampai kita juga cukup bingung kapan murid-murid pertama kali menyembah Yesus. Sehingga ketika melihat Yesus yang sudah bangkit dan menyaksikan juga Yesus di dalam penampakan-penampakan lain sebelum waktu ini juga demikian luar biasa bisa bangkit dari kematian, murid-murid memberikan respon yang tepat, yaitu dengan menyembah dia. Tapi beberapa bagian dari murid-murid juga ada ragu-ragu. Bukan ragu Yesus bangkit, bukan ragu seperti apa begitu ya, tapi ragu-ragu kayak yakin ini Yesus atau bukan ya. Apakah penyembahan juga layak diberikan kepada dia atau bukan ya. Satu hal yang tentunya sangat wajar dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Kita lihat sama-sama di dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Para wanita, khususnya Maria Magdalena yang sangat dekat dengan Kristus pun juga sampai tidak tahu bahwa Yesus itu tampil di depan dirinya, begitu ya, mengiranya penjaga taman dan yang lainnya. Dan 2 orang murid di Emmaus yang kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu juga tidak menyadari bahwa yang bersama dengan dia adalah Yesus begitu. Dan bahkan Petrus dan teman-teman yang lain ketika di tepi danau pun juga tidak bisa menyadari bahwa itu adalah Yesus. Sehingga tema-tema tentang keraguan, tema-tema ketidakjelasan, tema-tema yang masih ada sisi-sisi bingungnya itu merupakan satu kondisi yang sangat umum pada waktu awal-awal kebangkitan Kristus. Kristus kurang dikenali, Kristus agak susah murid-murid dalam berespon yang benar dengan Kristus. Itu satu hal yang sangat wajar. Bayangkan baru melihat gurunya bangkit dari kematian, perasaannya bagaimana ya? Pasti ada kegentaran tersendiri, kebingungan tersendiri, kekaguman tersendiri. Dan itu yang kita boleh lihat sama-sama dalam bagian ini. Nah, ada penafsir yang coba memikirkan bagian ini dan melihatnya mungkin yang pergi ke sana itu bukan cuma 11 murid, tapi ada murid-murid yang lain. Nah, bisa lihatnya dari mana? Nah, mereka berpikir ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Wah, kayaknya kalau 11 murid itu nggak mungkin ragu-ragu lah ya. Udah Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada mereka. Misalnya, yang pertama kepada yang kita bahas minggu lalu. 11 murid tapi tanpa Thomas, gitu ya. 10 murid tapi tanpa Thomas. Terus setelah itu bertemu lagi yang ada Thomasnya. Wah, kalau udah bertemu berkali-kali begini, masa masih ragu-ragu juga ketika di Galilea? Kan kayaknya nggak mungkin begitu ya. Nah, dari sini ada kemungkinan dari para penafsir bahwa ini kemungkinan bukan hanya 11 murid, tapi ada banyak murid yang lain. Dan ini akhirnya mengacu kepada nanti bagian yang akan kita bahas sebelumnya. Nah, ini kemungkinan besar mungkin adalah penampakan Yesus kepada 500 orang yang lain tersebut begitu. 500 orang. Jadi bukan saja murid, tapi murid-murid yang lain. Murid Yesus sih nggak ragu karena udah berapa kali Yesus menampakkan, tapi ada murid-murid yang lain juga yang hadir bersama dengan mereka yang belum pernah menyaksikan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jadi wajar kalau mereka bingung begitu ya. Ada penafsir yang mengatakan seperti ini. Tapi yang coba kita lihat sama-sama, apakah tidak mungkin bahwa murid-murid Yesus, 11 murid Yesus itu juga ragu-ragu? Apakah tidak mungkin murid-murid Yesus itu untuk ragu-ragu? Saya percaya tidak seperti itu ya. Di dalam orang percaya sekalipun pasti ada sisi-sisi keraguan. Apalagi di dalam menyikapi sikap yang benar kepada Tuhan Yesus. Yang pada waktu itu 11 murid cuma melihatnya sebagai guru mereka. Tapi sekarang guru mereka yang sudah mati itu bangkit, berarti lebih dari sekedar guru saja. Dia adalah sesuatu yang spesial, dia adalah pribadi yang spesial. Bagaimana saya harus berespon kepadanya? Saya percaya pasti ada keraguan untuk sisi itu. Jadi walaupun misalnya ini ditafsir hanya 11 murid yang pergi ke sana, murid-murid tersebut pun, bagian dari 11 rasul pun mungkin masih bersifat ragu-ragu. John Calvin pernah mengatakan seperti ini di dalam Institutio. Dia berkata, iman yang sempurna itu tidak ditemukan di mana-mana. Di bumi ini nggak ada iman yang sempurna. Jadi kalau nggak ada iman yang sempurna, berarti semua iman kita kan tidak sempurna ya. Kalau iman tidak sempurna itu berarti sisanya apa ya?
keraguan kan ya, sisanya keraguan begitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat mau bagaimanapun sesempurna iman kita, setinggi-tingginya iman kita, kita tuh pasti sebagian dari diri kita itu ada sisi tidak percayanya, ada sisi ragu-ragunya. Dan ini yang memberikan juga kita penghiburan dan kekuatan. Dari jadi orang percaya itu, kita nggak akan pernah punya iman yang sempurna begitu. Kita senantiasa punya keraguan tersendiri terhadap Tuhan. Misalnya di waktu corona seperti ini, pernah nggak kita meragukan Tuhan? Menyertai, melindungi, mencukupkan. Yang di PHK pekerjaannya mungkin karena akibat corona seperti ini, ada tidak meragukan Tuhan juga memperhatikan? Ada tidak meragukan Tuhan itu juga akan menolong? Yang kena sakit corona, yang bahkan dalam kondisi demikian parah begitu ya, meragukan atau tidak? Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu mampu menyembuhkan. Saya percaya di dalam kesulitan-kesulitan seperti ini, keraguan-keraguan mungkin saja muncul begitu ya. Dan ini bukan satu hal yang harus ditakuti sedemikian begitu. Tapi kiranya keraguan ini boleh diresponi secara tepat. Keraguan tuh boleh ada, tapi kiranya kita boleh terus beriman kepada Tuhan. Wajar ragu-ragu, tapi yang penting adalah bagaimana kita bertumbuh terus di dalam keraguan. Seperti para murid, iman yang kecil tapi terus bertumbuh, terus bersama dengan Tuhan Yesus, terus boleh mengikuti Kristus, akhirnya imannya juga boleh bertumbuh. Kita boleh belajar iman menjadi orang Kristen itu bukan iman yang instan. Murid-murid seringkali ditegur oleh Tuhan Yesus, kamu imannya kecil, hai ye oh little faith, begitu ya, kamu imannya kecil. Tapi akhirnya mereka menjadi raksasa iman yang bahkan kita hormati, yang bahkan kita kagumi, yang bahkan kita kejar mau sampai ke sana. Tapi mereka melewati itu dengan berapa tahun? Puluhan tahun. Mereka menjalani itu dengan mudah? Enggak. Dengan penyangkalan kepada Yesus yang dilakukan oleh Petrus, dengan pertobatan dia yang setelah Tuhan Yesus mengajarkan, kamu gembalakanlah domba-dombaku. Apakah kamu mengasihi kamu, Petrus? Hal-hal seperti itu, keraguan-keraguan, kekalahan-kekalahan di dalam iman, kesulitan-kesulitan hidup yang dilalui, itu membawa Petrus juga boleh bertumbuh menjadi raksasa iman. Demikian juga murid-murid yang lain di dalam masa itu. Kalau perjalanan iman itu ternyata demikian, tidak instan, tapi banyak jatuh bangun, banyak juga pergolakan di dalamnya, ada juga pertumbuhan di tengah keraguan, di tengah ketidakyakinan, di tengah kesulitan. Kalau murid-murid mengalami seperti itu, dan murid-murid adalah contoh dari orang Kristen juga, demikian juga seharusnya kehidupan kita juga demikian, begitu ya. Kita di dalam kehidupan sebagai orang Kristen wajar ketika ragu-ragu. Tapi kiranya kita boleh belajar dari para murid dan juga raksasa iman yang sudah Tuhan izinkan boleh ada sebelum kita. Kiranya kita boleh terus percaya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan boleh melenyapkan keraguan-keraguan tersebut, membawa kita bertumbuh semakin mengenal Dia, membawa kita semakin bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Ketika sakit corona, Tuhan sembuhkan. Akhirnya keraguan itu kan hilang dan kita boleh lihat, wah ternyata Tuhan itu masih menyertai saya sekarang gitu ya. Nah itu yang kiranya hal-hal tersebut boleh menguatkan kita ketika masa corona ini selesai dan kita boleh bertahan, kita boleh semakin beriman kepada Tuhan. Keraguan-keraguan kita terhadap pemeliharaan Tuhan, terhadap penyertaan Tuhan, terhadap tuntunan Tuhan segera bisa sirna dan kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Ini yang kita boleh lihat sama-sama di dalam ayatnya yang ke-17. Dan setelah itu Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, ketika Tuhan Yesus datang menjumpai mereka, gak kritik kok Tuhan Yesus. Hei, tunduk. Hei, hormat saya, jangan ragu-ragu kayak gitu. Cepet tunduk. Gak kayak gitu. Tuhan Yesus tetap menyadari atau bahkan bisa memaklumi ya dengan kata seperti itu, bahwa murid-murid masih ada yang sikapnya ragu-ragu. Dia tidak menegur itu semua karena memang waktunya baru awal kebangkitan dan ini tentunya tidak mudah untuk para murid untuk boleh memahami sepenuhnya tentang realita kebangkitan Kristus tersebut. Nah, yang Yesus katakan apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang Yesus katakan kepada muridnya. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat ada kata yang mirip-mirip ya.
Nah, dalam bahasa Inggris lebih pakai kata all atau semua, segala begitu. Nah, di sini kita bisa lihat segala apa? Yang pertama kita bisa lihat, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa di sorga dan di bumi itu juga adalah segala juga ya. Jadi realmnya atau daerahnya itu surga dan bumi. Selanjutnya kita bisa lihat ada kata segala atau semua lagi yang lain. Misalnya semua bangsa muridku, semua bangsa. Dan juga kita bisa lihat ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan terakhir ada kata lagi, aku menyertai kamu senantiasa. Berarti kan setiap waktu begitu ya, sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini ada kata-kata yang mencakup kurang lebih kata all, kata semua, kata segala, kata setiap begitu ya, yang melambangkan atau menyatakan kepenuhan, keseluruhan. Nah, kita coba lihat satu bagian demi satu bagiannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua Sebelum itu di ayat yang ke-18 saya ulangi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tuh sekarang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Dahulu bukan berarti Yesus nggak punya kuasa sama sekali begitu ya. Kita boleh lihat sama-sama Tuhan Yesus bisa melakukan tindakan-tindakan yang spektakuler. Misalnya meredakan angin ribut yang menunjukkan dia berkuasa atas angin ribut tersebut. Nah, tapi yang menjadi maksud dari bagian ini, Tuhan Yesus sekarang diberikan oleh Bapa kuasa di sorga dan di bumi sebagai raja yang mewakili pemerintahannya. Nah, kita mengenal ini dengan kisah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya apa? Mewakili Bapa akhirnya sebagai tangan kanannya memerintah seluruh dunia dan sorga. Sama seperti misalnya ketika Yusuf akhirnya dipercayai oleh Firaun untuk boleh mengutus atau untuk boleh mengatur seluruh Mesir di dalam masa kelaparan, di masa kekeringan, dan di dalam masa kelimpahan tersebut. Rajanya siapa? Firaun. Tapi yang mewakili itu semua, mengerjakan itu semua, mewakili Firaun adalah Yusuf. Begitu ya. Demikian juga Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia diberikan oleh Bapa segala kuasa di sorga dan di bumi untuk boleh berkuasa dan mengatur segala sesuatunya. Dan karena Tuhan Yesus sekarang berkuasa seperti itu, dia juga memerintahkan satu tugas yang luar biasa besar kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita lihat sama-sama, mungkin tidak ya, Yesus yang cuman muridnya berapa orang, murid yang paling dekat cuman 11 orang begitu ya, bertindak atau berkata luar biasa besar seperti ini. Jadikan bukan saja seluruh Yerusalem murid saya, bukan saja seluruh Israel itu murid saya, tapi berkata semua bangsa murid saya. Wah, satu perintah yang luar biasa besar ya. Dan bahkan murid-murid juga tidak menyadari bahwa mereka itu dari satu kelompok yang sedemikian kecil bisa menjelajah, bisa memenuhi akhirnya seluruh dunia dengan orang-orang yang percaya Kristus, seperti kondisi yang sekarang begitu. Nah, pengertian-pengertian seperti ini juga murid-murid harus bertumbuh terus, khususnya setelah melewati zaman kisah para rasul, nanti setelah melihat pelayanan Petrus dan juga Paulus sampai menjangkau daerah-daerah yang lain, bangsa-bangsa yang lain, mereka mungkin baru mengerti bahwa kondisi yang Yesus katakan tersebut menjadikan semua bangsa muridnya adalah satu kondisi yang benar begitu ya, yang mungkin bisa dikerjakan, yang Yesus inginkan untuk boleh dikerjakan. Puji Tuhan, kita hidup di zaman yang sekarang kita bisa menyaksikan bahwa di seluruh dunia ini penuh dengan murid Kristus. Bahkan kekristenan merupakan agama yang paling besar di muka bumi ini. Kiranya kita yang sudah melihat Yesus itu benar-benar berkata, Yesus itu benar-benar memerintah, Yesus itu benar-benar berjanji, sudah boleh kita lihat kenyataannya di tengah dunia ini, kiranya itu membuat kita lebih lagi berani untuk boleh terus mengerjakan yang lain begitu ya. Kan bodoh banget ya kalau udah dibilang tenang, ini semua pasti untung. Ada seseorang yang bilang kayak begitu, terus udah terjadi untung begitu ya.
Tapi kita masih nggak percaya sama orang itu. Kan rada aneh begitu ya. Nah mari sama-sama kita boleh lihat. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata, sudah memerintah dan sudah akhirnya menggenapi semua perintahnya itu menjadi kenyataan. Itu kiranya memberikan keberanian lebih bagi kita untuk boleh menjadi saksinya di tengah dunia ini. Udah nyata kok. Kenapa ke depan nggak mungkin terjadi hal yang sama lagi? Ya pasti akan terjadi hal yang sama lagi. Karena Kristus yang berkuasa atas seluruh sorga dan di bumi, dia juga masih menyertai kita sampai saat ini. Itu yang kita boleh lihat sama-sama di dalam bagian ini. Hal yang lain yang kita boleh lihat adalah, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, begitu ya. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat salah satu yang harus dilakukan oleh para murid adalah membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Allah Tritunggal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengertian tentang Allah Tritunggal itu sudah ada sejak permulaan dari kekristenan itu sendiri, begitu. Bapa, Anak dan Roh Kudus mungkin belum terlalu dimengerti oleh para murid pada waktu itu, tapi konsep tentang Tritunggal itu sudah ada sejak permulaan dari kekristenan itu sendiri. Di sini satu bagian yang penting yang seringkali Pak Tong juga sampaikan adalah nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan nama-nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, begitu ya. Berarti namanya itu singular, namanya itu tunggal. Berarti ini menunjukkan Allah Tritunggal itu bukan 3 Allah yang berbeda, tapi satu Allah yang sama, cuman 3 pribadi yang berbeda. Kita percaya, orang Kristen percaya bukan kepada 3 Allah, bukan kepada satu Allah, satu pribadi, tapi orang Kristen percaya kepada satu Allah yang merupakan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita menyebutnya sebagai Allah Tritunggal. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus tidak selesai memerintahkan muridnya untuk itu saja, menjadikan segala bangsa muridku. Apa artinya menjadikan segala bangsa muridku? Bukan sekedar membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi menjadikan segala bangsa muridku melibatkan apa lagi? Melibatkan ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, di dalam bagian ini satu bagian yang cukup menarik ya kalau kita bahas. Mengajarkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini agak menarik karena apa? Karena Tuhan Yesus itu memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan segala yang sudah difirmankan oleh Kristus. Bukan perjanjian lama loh. Bukan mengajarkannya perjanjian lama atau yang diajarkan para rabi atau apa. Tapi khususnya apa yang sudah Yesus Kristus itu sampaikan sendiri, ajarkan sendiri kepada murid-muridnya. Khususnya selama 3,5 tahun keberadaan mereka hidup bersama-sama. Itu yang kita boleh lihat sama-sama di dalam bagian ini. Dan hal yang menarik, di dalam bagian selanjutnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, tadi mengajarkan ajaran Yesus, dan ajarnya sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Di sini kita bisa melihat keistimewaan tersendiri dari pengajaran Yesus. Berarti di dalam bagian ini Yesus sebenarnya mengatakan bahwa ajarannya itu akan terus relevan sampai kepada akhir zaman. Nggak usah dirubah-rubah, nggak usah diotak-atik begitu ya. Tapi ajarannya sendiri pun juga akan relevan sampai kepada akhir zaman. Betapa sukacitanya kita boleh menyaksikan hal seperti ini. Kalau kita lihat buku-buku, kita lihat riset, kita lihat segala macam ilmu pengetahuan, semuanya akan segera berlalu ya. Cuman beberapa ilmu pengetahuan yang masih misalnya 1000 tahun yang lalu seperti ini, sampai sekarang masih berlaku pengertian yang sama. Itu cuman sedikit begitu. Paling matematika 1 tambah 1 sampai 2 sama dengan 2 dari 1000 tahun yang lalu begitu, sekarang juga begitu. Tapi yang lain, ilmu kedokteran udah banyak yang ketinggalan. Fisika apalagi banyak yang udah nggak berlaku lagi sekarang begitu ya. Dulu hukumnya sangat terkenal, sekarang nggak ada berlaku apa-apa lagi ya. Yang suka main sepak bola formasinya berubah-ubah terus ya, beda-beda. Akhirnya yang dulu sangat jadi juara sekarang nggak kepake gitu formasinya. Banyak sekali ilmu yang berbeda-beda yang usang dimakan zaman. Tapi kita di sini boleh belajar. Kita punya pengajaran Kristus yang akan relevan terus sampai kepada akhir zaman. Betapa sukacitanya kita. Kalau saya paling senang ya ilmu-ilmu yang kayak begini gitu ya, yang belajar sekali nggak pernah beres, nggak pernah usang gitu. Kan capek ya kalau kita belajar terus-terus, baru 10 tahun, baru bahkan sebulan,
bulan depan udah nggak berlaku lagi begitu. Wah, paling males kan belajar yang kayak begini. Tapi puji Tuhan kita boleh memiliki ilmu yang demikian luar biasa. Pengajaran Kristus itu akan terus bisa terpakai, terus akan berpengaruh, terus akan menghasilkan kehidupan yang baik sampai kepada akhir zaman. Ini yang kita boleh lihat sama-sama di dalam bagian ini. Hal yang lain yang kita boleh lihat sama-sama di dalam bagian ini adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, hal yang lain yang kita boleh lihat adalah murid-murid juga di dalam bagian ini diperintahkan untuk boleh mengestafetkan kebenaran firman tersebut. Murid-murid harus mengerti pengajaran Kristus, iya, tapi murid-murid juga harus meneruskan itu kepada generasi selanjutnya. Hadirkan murid yang lain, lakukanlah pengajaran tersebut kepada murid-murid yang lain, supaya kekristenan itu akan terus berlestari sepanjang masa. Itu yang kita boleh lihat sama-sama dalam bagian ini. Pentingnya untuk boleh mengajarkan kepada generasi yang selanjutnya. Pak Tong seringkali ketika mengatakan tentang penginjilan, tanpa penginjilan gereja itu akan mati, karena pasti nggak akan ada orang Kristen yang baru, dan pasti gereja itu semakin lama semakin kecil, dan akhirnya gereja itu bisa mati. Kita sudah saksikan berbagai hal tersebut di dalam sepanjang sejarah. Banyak gereja-gereja yang tidak lagi mengabarkan Injil dan percaya kepada Injil, akhirnya sedikit demi sedikit, atau kita lihat khususnya di Eropa, banyak sekali yang sudah tidak lagi percaya kepada Kristus. Mari sama-sama kita boleh menjalankan tugas kita ini sebagai murid Kristus. Kita harus mengerti Injil, mengerti pengajaran Kristus, dan juga menyalurkan pengajaran Kristus itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu yang kita boleh pelajari dalam bagian ini. Hal yang lain yang kita boleh lihat di dalam bagian yang singkat ini adalah melakukan segala sesuatu yang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti ajarannya itu untuk diapakan? Ajarannya untuk diapakan? Ajarannya itu untuk dilakukan, begitu ya. Nah, perintah-perintah Tuhan Yesus itu akhirnya menjadi jalan hidup atau gaya hidup dari seorang percaya. Bukan cuman ditransfer seperti ilmu ya. Ayo ini pengajaran dari Yesus 1+1 2 ya. Ingat itu semua. Bukan cuma itu saja, tapi lakukan apa yang sudah Yesus ajarkan kepadanya. Nah, ini yang kadang-kadang kurang di dalam kehidupan Kristen. Nah, Pak Tong di dalam beberapa waktu yang lalu, khususnya di salah satu konferensi reform sedunia, Pak Tong menegur para teolog yang seringkali hanya mewariskan tradisi-tradisi dan pengertian teologis yang bagus, yang baik sekali, tapi hanya disalurkan saja, tapi tidak dihidupi, begitu ya. Pak Tong berkata, ayo keluarkan itu, jangan ditaruh di kulkas aja, panasin dan coba hidupi itu semua. Nah, kiranya kita juga boleh menjadi orang-orang yang demikian. Kita punya Pak Tong, tapi kita sendiri malah cuman menyalurkan ide-ide saja sebagai huruf-huruf yang mati, tapi tidak menghidupinya. Sangat sayang seperti itu. Mari sama-sama kita bukan saja memahami pengenalan akan Kristus yang baik, jalan Kristus yang baik, tapi juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Apa arti seorang murid Kristus? Bukankah orang-orang yang adalah murid Kristus adalah orang-orang yang mendengar firman Kristus, yang mengerti firman Kristus, yang menyimpannya di dalam hati, dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Itu baru murid Kristus. Kalau orang yang mendengar saja, apakah itu sudah dianggap murid Kristus? Ya pasti belum gitu. Kita ingat sama-sama perumpamaan tentang penabur. Yang jatuh di pinggir jalan itu orang yang apa? Mendengar atau tidak? Mendengar. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu orang yang mendengar atau tidak? Mendengar. Yang jatuh di semak duri itu mendengar atau tidak? Mendengar. Yang membedakan apa? Akhirnya yang terakhir yang jatuh di tanah yang subur itu mendengar dan juga melakukannya di dalam ketekunan. Di dalam Injil Lukas kita boleh melihat itu semua. Perumpamaan tentang pembangunan di dalam dua macam dasar. Pembangunan di satu tanah yang berpasir, di satu lagi di batu karang. Itu bedanya apa? Dua-duanya sama-sama mendengar, tapi yang satu mendengar saja, yang satu mendengar dan melakukan. Mari sama-sama kita boleh ingat sama-sama. Seringkali kita sudah lama jadi orang percaya, sudah
ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang rutin seperti ini. Saya harus ibadah, saya harus juga ikut PA, saya harus ikut PD dan segala macamnya. Kita sibuk dengan rutinitas gerejawi, tapi lupa menjadi orang Kristen itu sendiri, menjadi murid Kristus itu sendiri, yang harus mendengar firman dengan baik-baik, mengerti firman baik-baik, menyimpannya dalam hati, dan menjalankannya di dalam ketekunan hidup sehari-hari. Itu baru namanya murid Kristus. Kurang melakukan, itu bukan murid Kristus. Mari sama-sama kita boleh ingat identitas kita itu apa, dan kiranya kita boleh menjalankan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang kita boleh lihat di dalam bagian ini. Dan yang saya coba bagikan hal yang lain di dalam bagian ini adalah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di dalam dunia sekarang ini kita boleh lihat sama-sama salah satu sebab kita mengadakan KKR regional di STEMI dan GRI adalah kita menyaksikan banyak daerah Kristen yang tidak mewariskan imannya dengan baik, yang terwujud dalam kehidupan yang misalnya penuh dengan misalnya mabuk-mabukan, perjudian, dan juga bahkan kehidupan seksual yang tidak beres, begitu ya. Hal-hal seperti ini yang justru nampak di dalam daerah-daerah Kristen di Indonesia. Misalnya Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Ambon, dan yang lainnya cukup marak dengan hal-hal yang kurang baik seperti ini. Pasti ada yang kurang baik pula juga di dalam kerohaniannya, sehingga kok hal-hal seperti ini justru berkembang di dalam daerah-daerah Kristen. Bukankah harusnya daerah-daerah Kristen adalah daerah yang sangat menekankan kesucian, daerah sangat menekankan kejujuran, daerah yang sangat anggun adanya sebagai manusia harusnya hidup. Tapi kok justru daerah-daerah Kristen kurang menjadi terang, kurang menjadi satu daerah yang menunjukkan karakter yang baik. Nah, atas dasar semuanya itu, Pendeta Stephen Tong boleh menjalankan kembali KKR regional, mengabarkan Injil kembali kepada daerah tersebut, untuk boleh membawa daerah tersebut benar-benar percaya kepada Kristus yang sejati dan hidup sebagai orang Kristen yang sejati, yang menunjukkan imannya di dalam kehidupannya. Ini yang kita boleh lihat sama-sama dalam bagian ini. Nah, kenapa banyak daerah juga tidak memiliki iman yang sejati? Salah satunya adalah karena pengajaran dari gereja sendiri pun juga mungkin tidak dilakukan dengan baik, sehingga ada daerah-daerah yang kurang memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik, begitu ya. Nah, di sini kita boleh belajar hal seperti itu adalah kegagalan dalam memuridkan. Kegagalan di dalam memuridkan. Dan kenapa terjadi kegagalan di dalam memuridkan? Karena kegagalan menjadi murid itu sendiri. Kalau kita sudah jadi murid yang sejati, salah satu ciri murid yang sejati adalah apa? Mengajarkan itu kepada murid-murid yang lain. Kenapa terjadi kegagalan pemuridan? Ya, karena kegagalan sebelumnya, bahwa dirinya juga tidak menjadi murid yang sejati, sehingga akhirnya tidak ada kekristenan yang boleh diwariskan, tidak ada kekristenan kuat yang boleh diwariskan, dan akhirnya boleh memiliki dampak yang sangat negatif di banyak tempat adanya. Nah, mari sama-sama kita yang boleh mendengarkan firman hari ini, kiranya kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang sejati, yang mau mendengar firman, yang mau mengerti, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidup, termasuk menyalurkan itu pun juga kepada paling tidak keluarga terdekat kita dan juga orang-orang yang bersentuhan dengan kita. Dan kalau Tuhan mengizinkan, boleh lebih luas lagi daripada itu semua. Mari kita boleh belajar apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam bagian ini. Dan yang menarik, di bagian ini ditutup dengan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ingat, di dalam Matius pasal yang pertama ada satu perkataan yang sangat terkenal, yaitu Allah beserta kita, Immanuel. Matius pasal yang pertama. Dan Matius pasal yang terakhir ditutup dengan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ide kebersamaan Tuhan yang bersama dengan kita selama-lamanya itu sangat kuat di dalam bagian ini. Nah, mari
kita boleh menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak bersama dengan kita. Tuhan itu akan senantiasa beserta dengan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalam kita menjalani kehidupan kita menjadi saksi Kristus dimanapun di tengah dunia ini. Tuhan itu bersama dengan kita, dan ini memberikan kita penghiburan ketika kita mengalami kesulitan, memberikan kita kekuatan di tengah kita ketakutan menjadi saksi Kristus, memberikan kita teguran dan ingatan bahwa Yesus ada bersama dengan kita ketika kita melakukan banyak sekali kesalahan. Kiranya semuanya ini boleh membawa kita menjadi saksi Kristus yang lebih baik lagi. Mari kita boleh melihat kebangkitan Kristus, menyatakan Yesus yang bangkit itu menjadi Raja yang berkuasa atas seluruh bumi dan sorga, mewakili Bapa, memerintah bumi dan sorga. Dan kita sebagai murid-muridnya dengan otoritas Kristus boleh menjadi saksinya di tengah dunia ini, membawa seluruh bangsa menjadi muridnya dengan kekuatan, dengan pertolongan dari penyertaan Kristus yang akan senantiasa bersama dengan kita, khususnya di dalam Roh Kudus yang nanti diberikannya kepada kita. Dan untuk kita sekarang sudah diberikan kepada kita. Kiranya bagian firman ini boleh menguatkan kita menjadi saksi Kristus di dalam waktu-waktu yang ke depan, baik di dalam saat ini maupun juga setelah Corona selesai. Itu yang kita boleh lihat sama-sama. Kita lanjutkan di dalam pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang penampakan Tuhan Yesus kepada Yakobus dan juga 500 orang. Nah, mari kita coba buka bagian ini, ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ke 11. Ya, saya coba bahas satu perikop karena kalau cuman bahas yang 500 orang dan juga yang kepada Yakobus sedikit sekali ya pembahasannya. Di dalam Alkitab tidak terlalu banyak pembahasan tentang hal ini, hanya 2 ayat tersebut. Nah, mari coba kita lihat di dalam konteks yang lebih besar, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Sudah mendapatkannya jemaat sekalian? Saya coba bacakan untuk kita bersama. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dan sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikian kamu menjadi percaya. Nah, di dalam bagian ini kita boleh lihat, dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Nah, dalam bagian ini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat Korintus itu sudah percaya kepada Injil, dan Rasul Paulus mengajarkan kembali apa itu Injil di dalam bagian ini. Dan kita boleh lihat bahwa Injil itu adalah apa? Injil adalah karya keselamatan Allah di dalam Kristus, yang tentunya di dalamnya tidak bisa terpisahkan dari 2 kisah yang sangat penting dalam karya Kristus di tengah dunia ini, yaitu kematiannya, penguburannya, dan juga terutama adalah kebangkitannya. Ini yang kita boleh lihat sama-sama. Nah, kenapa Rasul Paulus membahas bagian ini? Karena di dalam jemaat Korintus itu ada keraguan tersendiri tentang kebangkitan. Kita coba lihat sama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Coba 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. 1
Sudah mendapatkannya jemaat sekalian? Mari sama-sama kita baca bagian ini. Saya coba bacakan untuk jemaat sekalian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Berarti di jemaat Korintus ada tidak orang yang tidak percaya akan kebangkitan? Jawabannya ada, begitu ya. Dan karena berita ini, maka Rasul Paulus menuliskan surat 1 Korintus untuk boleh membahasnya, untuk boleh memberikan teguran, untuk boleh memberikan juga semangat, memberikan penjelasan yang lebih tentang adanya kebangkitan dan pentingnya kebangkitan bagi orang percaya. Nah, selanjutnya kita boleh lihat sama-sama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan kembali Injil, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dia mengatakan bahwa ini semua bukan karangan dia sendiri, tapi ini adalah satu hal yang dia wariskan, yang dia terima dari rasul-rasul dan juga orang-orang sebelum dia, gitu ya. Orang-orang yang mengikuti Kristus sejak lama, orang-orang yang merupakan rasul-rasul yang hidup bersama dengan Kristus, dan orang-orang tersebut menyalurkan berita Injil kepada dia bahwa Kristus itu telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, kitab suci ini pada masa itu bukan seperti sekarang, misalnya perjanjian lama dan perjanjian baru, begitu ya. Tapi pada masa Paulus hidup, kitab suci itu yang ada ya cuman perjanjian lama, begitu. Dan kita boleh menyaksikan sama-sama di perjanjian lama itu sudah sangat jelas di dalam beberapa bagian bahwa Yesus itu sebagai Mesias, dia akan menderita dan bahkan mati. Kita boleh lihat misalnya salah satu bagian yang paling terkenal adalah Yesaya 53. Kita coba lihat sama-sama ya, Yesaya 53. Ya, oke, mari sama-sama kita coba baca Yesaya 53. Saya coba lihat saja ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Oke, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Sesungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi di sini kita boleh lihat ada ide tentang Mesias itu yang akan mati, dan matinya bukan karena kesalahannya sendiri, tapi justru mati karena kesalahan-kesalahan orang lain. Mesias mati untuk menggantikan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan karena luka-luka yang diderita oleh Mesias tersebut, karena hukuman yang diderita oleh Mesias tersebut, orang yang lain boleh mendapatkan kesembuhan. Karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena luka-lukanya, karena penderitaannya, kita boleh menjadi sembuh. Di sini kita boleh lihat salah satu inti dari berita Injil adalah karya keselamatan Kristus. Dan inti dari berita keselamatan Kristus, karya keselamatan Kristus adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menggantikan kita yang berdosa, menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Yesus menggantikan itu semua. Dia menerima seluruh hukuman dosa, sehingga kita yang percaya boleh mendapatkan pengampunan dosa. Kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, kesalehan kita, ketaatan kita. Enggak. Kita diselamatkan karena ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa yang mengutusnya untuk turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan kita, menanggung hukuman dosa kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita yang percaya kepadanya boleh mendapatkan pengampunan dosa. Kita yang percaya kepadanya boleh menjadi anak-anak Allah. Kita yang percaya kepadanya boleh masuk ke dalam surga yang kekal. Itu yang kita boleh saksikan sama-sama. Nah, tapi yang lain yang kita boleh lihat di dalam bagian ini, selanjutnya Rasul Paulus tidak hanya berhenti kepada kematian Kristus, tapi Rasul Paulus melanjutkan bagian yang lain dari berita Injil, bagian penting yang lain dari berita Injil, yaitu apa? Kita boleh lihat di dalam ayat yang keempat.
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Injil itu beritanya bukan saja tentang kematian Kristus yang menghapus dosa, tapi juga kebangkitan Kristus dari kematian. Dan berita tentang kematian Kristus dan kebangkitannya itu juga ada di dalam kitab suci, yaitu perjanjian lama. Nah, kita boleh menyaksikan beberapa bagian. Kita coba buka dari Yesaya 53 yang sama, misalnya ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ide tentang kebangkitan orang mati sudah ada di perjanjian lama. Dan ide tentang Mesias yang juga bangkit dari kematian sudah ada di perjanjian lama. Contohnya misalnya Yesaya 53 ayat 10 sampai yang ke-12. Saya coba bacakan untuk jemaat sekalian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh karena hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi setelah kematian masih ada kan ya, Tuhan akan memberikan sesuatu kepada Mesias yang sudah menderita bagi banyak orang tersebut. Ide apa? Bisa dikasih sesuatu setelah kematian selain ide tentang kebangkitan. Mesias akan menderita bagi dosa banyak orang, iya, tapi Mesias itu juga akan bangkit dan akan diberikan berbagai macam hal oleh Bapa yang di sorga. Itu yang kita boleh lihat sama-sama. Ide yang lain yang kita boleh saksikan tentang misalnya kebangkitan ini, kita bisa lihat dari Mazmur 16 ayat yang ke-10. Saya coba bacakan untuk jemaat sekalian. Mazmur 16 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kebinasaan boleh tiba kepada Kristus, kematian boleh tiba kepada Kristus, tapi tidak dibiarkan di dalam kondisi tersebut. Begitu ya, ide tentang kebangkitan ada juga. Selain ini, mungkin ada kisah-kisah yang seringkali dilambangkan untuk kebangkitan adalah kisah Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Tanda Yunus 3 hari dalam perut ikan, 3 hari Yesus meninggal, tapi dia akan bangkit begitu ya. Jadi ide-ide Mesias yang bangkit juga sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan di dalam bagian ini Rasul Paulus kembali meneruskan berita Injil, yaitu Kristus bukan saja mati untuk dosa banyak orang. Dia dikuburkan, iya, tapi juga dia bangkit. Nah, seringkali orang Kristen itu hanya mementingkan Kristus yang mati bagi dosa, tapi biasanya pembahasan tentang Kristus yang bangkit dan pentingnya kebangkitan itu tidak sebanyak itu dijabarkan kepada kita semua ya. Berapa sering dari kita yang mendengar kisah tentang kebangkitan? Kalau pengorbanan Kristus kayaknya jauh lebih sering ya, mungkin bisa 10:1 kali ya. Kisah tentang pengorbanan Kristus itu jauh lebih populer dibandingkan dengan kisah kebangkitannya. Tapi di dalam bagian ini kita boleh belajar kisah kebangkitan Kristus itu juga sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Dan bahkan di dalam bagian selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu tidak percaya kebangkitan dan kalau Kristus benar-benar tidak bangkit, ya sia-sia kamu buat apa menjadi orang percaya, karena kamu tetap hidup di dalam dosa kamu. Kristus itu matinya berarti bukan mati yang benar-benar bisa menggantikan kamu. Dia cuman orang biasa yang cuma ngomong-ngomong aja, saya mati untuk menebus orang, tapi dia sendiri pun juga mati di dalam keberdosaannya. Buktinya dia tidak bangkit dari kematian. Dan ini yang menunjukkan kepada kita pentingnya kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah selesai menjalankan semua tugas penebusan dosanya. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Allah berkenan kepadanya. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia sendiri Allah yang berkuasa atas kematian. Dan kita yang percaya kepada Allah yang hidup seperti ini, kita adalah orang-orang yang penuh dengan harapan. Bukan orang yang hidup dalam kepalsuan, dalam kebohongan, tapi orang-orang yang hidup di dalam
benar-benar satu harapan yang nyata, satu harapan yang hidup, satu harapan yang bisa dipegang dan dipercayai. Itu yang kita boleh lihat sama-sama dalam pengertian kita tentang kebangkitan Kristus. Nah, Rasul Paulus kembali melanjutkan bahwa cerita tentang kebangkitan Kristus ini bukan saja ada dalam kitab suci, tapi juga terutama sudah dimengerti oleh banyak sekali orang. Banyak orang yang sudah menyaksikan Kristus itu yang bangkit. Kita bisa lihat orang-orang siapa saja yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, di dalam bagian ini ada paling tidak 3 kategori. Rasul Paulus itu pakai yang pertama, orang-orang yang berpengaruh di dalam jemaat mula-mula. Makanya tidak aneh, Rasul Paulus mengacu kepada Kefas, mengacu kepada Petrus, dan juga mengacu kepada Yakobus. Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang terpandang pada masa itu di tengah jemaat. Yang kedua, Rasul Paulus juga mengacu kepada banyak orang. Karena semakin banyak saksi, seharusnya semakin kuat ya bahwa Yesus itu bukan palsu-palsu tuh kebangkitannya. Tapi yang menyaksikannya banyak loh. Dan di dalam bagian ini, Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Dan yang terakhir, Rasul Paulus juga menunjukkan Yesus itu juga membangkitkan diri kepada dirinya. Begitu ya. Nah, dari semua ini akhirnya menguatkan jemaat Kristus seharusnya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan karena Yesus itu bangkit, berarti juga ada kebangkitan dari orang-orang mati di akhir zaman. Itu yang kita boleh lihat sama-sama dalam bagian ini. Nah, kita coba bahas satu persatu tentang penampakan Kristus ini. Ayat yang ke-5 kita boleh lihat. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, ini penampakan kepada Kefas kita boleh lihat pada beberapa minggu yang lalu pembahasannya dari Lukas 24 ayat 24. Ada Yesus menampakkan dirinya sendiri kepada Petrus begitu ya, meskipun kejadiannya seperti apa, kapan dan di mana itu tidak terlalu dijelaskan dalam Alkitab. Tapi kita bisa lihat paling tidak dari ayat ini dan juga ayat di Lukas 24 ayat 24 ada penampakan tersendiri Yesus kepada Petrus. Nah, selanjutnya kita boleh lihat dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini kepada ke-12 rasul ya, meskipun kita boleh tahu sama-sama ya dia menampakkan diri kepada 11 rasul lah ya. Yesus tidak menampakkan diri kepada Yudas, tapi kata ke-12 murid itu sudah menjadi satu kata atau konotasi tersendiri yang menunjukkan mereka semua begitu ya, 12 murid Yesus yang mula-mula. Nah, di ayat yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Nah, ini kapan kejadiannya? Nah, tadi kita bisa lihat sama-sama kurang lebih para penafsir itu mengacu kepada yang pertama. Ya, bagian yang kita bahas sebelum ini, yaitu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di satu bukit di Galilea ya. Nah, kalau penafsiran tadi yang kita percaya itu bukan saja 11 rasul, tetapi juga ada murid-murid yang lain yang rada ragu-ragu itu, ya ini kemungkinan besar ya bisa 500 orang yang lain tersebut begitu. Tapi ada penafsiran yang kedua, kemungkinan besar ini terjadi saat apa? Terjadi saat Tuhan Yesus naik ke surga. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, banyak orang juga yang menyertai dia. Dan ya tidak terlalu susah untuk kita melihat bahwa ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Ini penampakan terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Itu yang kita boleh lihat sama-sama dalam bagian ini. Dari 500 orang ini, kenapa Rasul Paulus pakai? Ya untuk menunjukkan bahwa yang menyaksikan Yesus bangkit itu bukan sebagian orang, bukan sedikit orang saja. Kalau 11 orang saja yang menyaksikan Yesus bangkit, banyak yang bisa bilang, ya itu mah kelompok mereka, wajar lah. Ke 11 orang mungkin lagi nge-fly atau apa ya, kebanyakan minum atau kayak gimana, mabok-mabok ya. Dia lihat gurunya bangkit lagi, saking sedihnya kali ngelihat bangkit lagi. Sama seperti misalnya baru ada orang yang dikasih atau keluarga yang meninggal, kan kita sering dengar ya, waduh si papa itu kemarin ketok-ketok ngomong ini gitu ya, banyak yang ngomong-ngomong kayak begitu ya. Nah mungkin nanti murid-murid Yesus juga kayak begitu, wah gurunya datang ketok-ketok makan ikan bareng dan segala macam, wah mungkin bisa terjadi kayak begitu. Tapi kalau 500 orang, mungkinkah hal seperti itu terjadi? Kayaknya nggak mungkin. 500 orang benar-benar menyaksikan Yesus yang bangkit dari kematian, yang hidup di tengah-tengah mereka. Dan ini yang menguatkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus itu bukan bohongan. Kebangkitan Kristus itu benar-benar terjadi. Saksinya banyak. Dan pada saat Rasul Paulus hidup,
masih banyak yang hidup di antara mereka juga, saksi-saksi yang hidup yang masih bisa ditanyai, yang masih bisa diinterogasi tentang kejadian seperti itu. Dan ini harusnya membuat murid-murid di Korintus percaya bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar ada, dan kebangkitan mereka pun juga akan terjadi pada akhir zaman nanti. Itu yang kita boleh lihat di dalam bagian ini. Dan selanjutnya kita boleh lihat, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Nah, Yakobus ini ada banyak penafsiran. Yang pertama, Yakobusnya Yakobus yang mana begitu ya? Yakobus yang murid Yesus atau Yakobus saudara Yesus. Nah, tapi kebanyakan penafsir mengatakan ini adalah Yakobus yang merupakan saudara Yesus begitu, anak dari Maria setelah Yesus. Nah, satu hal yang cukup menarik adalah murid-murid saudara-saudara Yesus ini tuh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pada waktu Yesus melayani begitu ya. Kita coba lihat misalnya di dalam Yohanes 7 ayat yang kelima. Yohanes pasal 7 ayat yang kelima. Saya coba bacakan untuk jemaat sekalian. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada mereka ya. Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada mereka. Ini termasuk di dalamnya Yakobus begitu. Tapi satu hal yang mengherankan, kita boleh lihat di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Coba kita buka ya. Oke, sama-sama ya. Kita baca bagian ini. Saya mewakili membacakannya untuk jemaat sekalian. Mereka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kaget nggak ya? Setelah peristiwa kematian itu, ini baru berapa lama? Ini paling juga baru sebulan begitu. Tapi saudara-saudaranya Yesus yang dahulunya tidak percaya kepada dia, termasuk tentunya di dalamnya adalah Yakobus, tapi sudah berkumpul bersama murid-murid pada waktu itu. Sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus pada waktu itu. Kenapa ya bisa ada perubahan yang demikian cepat? Jawaban yang paling mudah adalah penampakan Yesus kepada Yakobus. Saudaranya sendiri, Yesus sendiri menampakkan diri kepada saudara-saudaranya, termasuk Yakobus di dalamnya. Sehingga ini mengubah cara mereka berpikir, mengubah kehidupan mereka. Mereka yang dahulunya tidak percaya, boleh menjadi percaya. Itu yang kita boleh lihat sama-sama dalam bagian ini. Kenapa bisa berubah? Kecuali satu hal yang spektakuler, satu hal yang signifikan terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara Yesus, yaitu Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka. Itu yang kita boleh lihat di dalam bagian ini. Selanjutnya kita boleh lihat penampakan Kristus yang terakhir, yaitu kepada Rasul Paulus. Ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada orang yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar, demikian kamu menjadi percaya. Terakhir, Yesus menampakkan diri dengan cara yang spesial, yang berbeda kepada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mau menangkap murid-murid di Damsyik, tapi Yesus menampakkan diri di tengah perjalanan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus benar-benar mengerti akhirnya Yesus itu benar bangkit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu perkataan Yesus kepada Rasul Paulus. Dan sejak saat itu Rasul Paulus akhirnya percaya pada Yesus, dan hidupnya mengalami perubahan yang besar. Dari penganiaya jemaat Allah justru menjadi rasul yang demikian rajin memberitakan tentang Kristus, bahkan sampai ke negeri-negeri yang jauh, sampai ke Roma dan juga tempat-tempat yang lain. Itu yang kita boleh belajar di dalam bagian ini. Nah, apa yang kita boleh renungkan selanjutnya dalam bagian ini? Yang kita boleh renungkan di dalam bagian ini, perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu bukan sekedar perjumpaan biasa, tapi kita boleh belajar.
Paulus yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu selamanya akan merubah kehidupannya. Dari dahulu penganiaya jemaat Allah, tapi berubah boleh menjadi saksi Allah di sepanjang kehidupannya. Yang menjadi perenungan kita bersama. Sudahkah kita berjumpa dengan Kristus yang bangkit? Sudahkah kita percaya kepada Kristus yang bangkit? Kalau kita sudah berjumpa, kalau kita sudah percaya kepada Kristus yang bangkit, sudah adakah perubahan di dalam kehidupan kita? Karena tidak mungkin perjumpaan dengan Kristus yang bangkit tanpa adanya perubahan kehidupan di dalam hidup kita. Di dalam bagian yang sebelumnya, perjumpaan murid-murid dengan Kristus yang bangkit akhirnya membawa mereka berubah menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Di dalam bagian ini kita boleh saksikan Rasul Paulus yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Dia berubah dari penganiaya jemaat Allah menjadi Rasul Allah yang demikian giat bekerja di tengah dunia. Kita sudahkah bertemu dengan Kristus yang bangkit? Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Kristus yang bangkit? Kalau sudah, pasti harusnya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau belum ada, mari kita boleh renungkan sama-sama. Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Kristus yang bangkit tersebut? Karena kalau sudah, berarti kita juga percaya kepada Kristus yang penguasa, yang berdaulat atas surga dan bumi. Dan kita percaya juga kepada Kristus yang masih menyertai kita sampai sekarang. Dan juga kita percaya kepada Kristus yang juga mengutus kita menjadi saksinya di tengah dunia ini. Pasti harusnya ada perubahan. Mari sama-sama kita boleh merenungkan bagian ini. Nah, hal yang lain yang kita boleh saksikan di dalam bagian ini, di ayat selanjutnya adalah, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia, aku adalah aku sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini kita bisa belajar pengenalan akan Kristus yang bangkit. Bisa bertemu Kristus yang bangkit, bisa mengenal, bisa mengerti Kristus yang bangkit. Itu adalah anugerah. Dan ketika anugerah itu bisa kita terima, bisa mengerti, anugerah itu nggak diam, tapi anugerah itu terus akan menerobos dan mengubah kehidupan kita. Anugerah itu akan akhirnya terwujud di dalam kita juga hidup yang diubahkan. Kalau ketemu dengan orang yang terkenal saja, itu sudah bisa merubah kehidupan kita, begitu ya. Kalau kita sudah bertemu sekarang Kristus yang bangkit, Allah yang mati dan juga bangkit, masa tidak merubah kehidupan kita? Anugerah yang sudah kita terima, boleh mengenal Kristus yang bangkit. Anugerah itu tidak diam, tapi terus bekerja dalam kehidupan kita, mewujudkan bukti-bukti yang nyata dalam kehidupan kita, yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah percaya dan bertemu dengan Kristus yang bangkit tersebut. Dan ini terwujud di dalam kehidupan Rasul Paulus, bagaimana dia giat bekerja di dalam melayani Tuhan setelah dia bertemu dengan Kristus yang bangkit tersebut. Dan di dalam bagian ini, saya akan membacakan ayat yang terakhir dari 1 Korintus 15. Apa ya akhir dari 1 Korintus 15? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa kita tidak sia-sia dalam bekerja melayani Tuhan? Karena kita punya bukan Kristus yang mati, tapi Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit tersebut akan datang pada kali yang kedua di tengah dunia ini, dan dia akan menghakimi orang yang hidup yang mati. Dan ketika kita sudah setia dalam apa yang kita kerjakan, semuanya itu tentunya tidak akan sia-sia adanya. Ini yang kita boleh lihat sama-sama di dalam bagian ini. Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus yang sudah melihat Kristus yang bangkit, dia tetap merasa masih kurang di dalam pengertian dia akan kebangkitan. Dan apa arti dari kuasa kebangkitan yang Yesus juga berikan kepada dirinya dan juga murid-murid yang lain. Nah, kiranya kita boleh terus bertumbuh dalam pengenalan Kristus dan juga kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita boleh belajar di dalam Alkitab, ada hal-hal apa lagi tentang kuasa kebangkitan Kristus yang bisa kita mengerti dan bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kiranya semua ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dua bagian yang kita boleh pelajari hari ini.
sama-sama menunjukkan penampakan Kristus yang bangkit. Sama-sama menunjukkan bahwa Kristus yang bangkit itu merubah kehidupan seseorang yang melihat kebangkitannya. Dan kiranya kita boleh merenungkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menyaksikan dan percaya kepada Kristus yang bangkit? Sudahkah kebangkitan Kristus juga merubah kehidupan kita? Sudahkah kita boleh menjalankan tugas dari seorang murid? Sudahkah kita sudah menjadi orang atau murid yang sejati atau belum? Kiranya momen ini boleh kita pakai bersama untuk merenungkan bagian-bagian tersebut. Iman yang kecil merupakan awal yang baik, karena iman berarti sudah ada. Tapi bukan berarti iman yang kecil terus saja dibiarkan kecil, begitu ya. Seringkali kita mulai menyerah, ya udahlah, cukuplah punya iman seperti ini ya, cukup percaya Yesus seperti ini, cukup menjadi orang Kristen seperti ini. Model seperti itu bukan kerendahan hati, itu kadang-kadang adalah kesombongan tersendiri, begitu. Karena kita tidak mau mengikuti Tuhan, kita tidak mau meminta Tuhan bekerja lebih dalam diri kita, kita tidak mau Tuhan membentuk kita menjadi lebih dari yang kita ada sekarang, lebih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita boleh memiliki kerendahan hati, kiranya Tuhan yang terus mempertumbuhkan iman kita, baik mengerti Kristus yang mati bagi kita, baik mengerti Kristus yang bangkit bagi kita, baik mengerti Kristus yang akan datang kembali, baik mengerti tugas apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan, baik mengerti pengajaran-pengajaran Kristus yang boleh mengarahkan kita di dalam kehidupan ini. Nah, mari sama-sama kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh di dalam iman. Iman tidak bisa tumbuh dengan instan. Murid-murid Yesus tidak bertumbuh secara instan. Demikian juga kita tidak bertumbuh secara instan. Ada jatuh bangunnya? Ada. Tapi yang pasti harus melewati perjalanan tersebut. Mari kita boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, bertumbuh semakin menjadi murid Kristus yang lebih sungguh lagi dalam waktu-waktu yang ke depan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, hari ini kami boleh menyaksikan 3 penampakan yang lain yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya atau orang-orang banyak pada waktu itu. Kami boleh melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di bukit di Galilea. Kami boleh melihat bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada 500 murid-murid pada waktu itu. Dan kami boleh menyaksikan Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus. Dan kami boleh menyaksikan dari semua penampakan Kristus itu bahwa tidak ada perubahan yang tidak terjadi kepada mereka. Penampakan kepada Yesus kepada murid membuat murid akhirnya percaya kepada Dia, membawa murid akhirnya juga benar-benar giat menjadi saksi Kristus di waktu-waktu yang kemudian. Kami juga rindu, kami boleh melihat Kristus yang bangkit, mengerti, percaya kepada Kristus yang bangkit, dan kiranya juga boleh diubahkan oleh iman kepada Kristus yang bangkit tersebut. Kami boleh lebih lagi bertumbuh menjadi murid Yesus yang lebih sungguh, yang mendengar perkataan Kristus, mengerti perkataan Kristus, menyimpan perkataan Kristus dalam hati, dan melaksanakan perkataan Kristus itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga meneruskan perkataan Kristus itu, mengajarkannya kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain juga boleh mengenal Kristus dan boleh bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kiranya Engkau yang tuntun dan sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.